Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kuan Yu yang diketahui dulu pernah meraih gelar juara nasional taekwondo. Namun kini hidupnya berubah total. Ia tidak memiliki pekerjaan dan hari-harinya hanya dihabiskan di sebuah warnet untuk bermain game online. Di dalam game tersebut, Kuan menggunakan karakter bernama Kapten dan memimpin sebuah tim bernama Resurrection. Kapten dikenal selalu melindungi rekan-rekannya, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Suatu hari muncul sebuah misi khusus dengan hadiah besar senilai 300 juta won bagi siapapun yang berhasil menyelesaikannya. Tugas dalam misi itu terlihat sederhana, yaitu mengembalikan sebuah ponsel. Setelah berhasil menyelesaikannya di dunia virtual, Kuan justru mendapati ponsel yang sama benar-benar ada di dunia nyata, tertinggal di dekatnya di warnet. Tak lama kemudian ponsel tersebut berdering. Saat diangkat, terdengar suara seorang wanita yang mengaku sebagai pemiliknya dan memohon agar Kuan mau mengantarkan ponsel itu ke rumahnya sambil menawarkan sebuah imbalan. Awalnya Kuan ragu, namun akhirnya ia memutuskan untuk berangkat. PC방이죠. 제가 깜빡하고 폰을 놓고 와서요. 폰 좀 가져다 주시면 안 될까요? 할게요. 30만 원. Sesampainya di rumah wanita tersebut, Kuan mendapati pintu dalam keadaan terbuka. Dari dalam kamar mandi, sang pemilik ponsel meminta agar ponsel itu diletakkan di atas meja dan Kuan mengambil uang yang sudah disiapkan. 저기요. 오셨어요? 제가 지금 샤워 중이거든요. 거기 아무 데나 두고 가시면 되는데. 예. Sebelum pergi, Kuan sempat mengingatkan agar pintu rumah tidak dibiarkan terbuka karena hal itu sangat berbahaya. 저기요. 여기 문 열어놓으면 위험하니까 꼭 잠가요. Namun keesokan paginya, hidup Kuan berubah drastis. Polisi tiba-tiba mendatangi rumahnya dan langsung menangkapnya tanpa banyak penjelasan. Ia pun dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap wanita yang ponselnya ia antar semalam. Tuduhan itu membuat Kuan terpukul dan benar-benar terkejut karena ia sama sekali tidak melakukan perbuatan sekeji tersebut. Namun kenyataan berkata lain, bukti-bukti yang muncul justru sangat memberatkannya. Darah korban ditemukan di tangannya, pisau yang digunakan untuk membunuh berada di kamar Kuan. Sidik jari serta DNA-nya terdeteksi di rumah korban dan rekaman CCTV juga memperlihatkan keberadaannya di lokasi. Bahkan sampel air mani Kuan turut ditemukan di tempat kejadian. Dalam dakwaan lengkap disebutkan bahwa Kuan memperkaos korban sebanyak 2 kali lalu menusuk leher dan perutnya hingga korban meninggal dunia. Dalam hitungan jam, kasus ini menyebar luas ke publik. Kemarahan pun meledak. Masyarakat mencap Kuan sebagai pelaku kejahatan yang sangat biadab. 경찰에 긴급 체포됐습니다. 저런 놈이 선수로 활동했으나 폭행 사건으로 대표. Mendengar kabar tersebut, ibunya segera mendatangi kantor polisi, namun ia tidak diizinkan bertemu dengan anaknya. Beberapa waktu kemudian, sang ibu hanya bisa membagikan selebaran di jalan, menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah dan hanyalah korban kambing hitam. Sayangnya, masyarakat sudah terlanjur yakin bahwa Kuan bersalah. Tak sedikit yang justru menghina dan merendahkan sang ibu. Dalam kondisi terpojok, Kuan akhirnya mendapat bantuan dari seorang pengacara bernama Minong. Namun di awal, Minong sendiri masih diliputi keraguan karena bukti yang ditampilkan terlihat terlalu sempurna dan sulit dibantah. Tak lama berselang, persidangan pun digelar. Seluruh bukti dipaparkan di hadapan publik, disiarkan luas oleh media, dan berada di bawah tekanan besar dari masyarakat.
Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan putusan bahwa Kwon dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan besar pembebasan bersyarat. 이고일을 무기징역에 처한. Malam itu juga, Kwon dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan sangat tinggi. Ia tampak seperti orang polos yang terjebak di tengah para kriminal berbahaya. Suatu hari, pemimpin geng bernama Samidi mulai memperhatikannya. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Kwon, sementara para sipir memilih berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi. 너 이걸로 들었지 이거? 강간. 나 아니야. 이 새끼는 끝까지 잡았다. 끝까지 안 했습니다. Kwon sempat membalas satu pukulan, namun hal itu justru membuat Samidi semakin murka. Ia pun dikeroyok hingga babak belur. Ketika para sipir akhirnya turun tangan untuk melerai, Samidi memutarbalikkan keadaan dengan menuduh bahwa Kwon adalah pihak yang lebih dulu menyerang. Akibatnya, Kwon dijatuhi hukuman 30 hari di sel isolasi. 여기 나 주인이야. 너 커피. Setelah keluar dari sel isolasi, penderitaan Kwon belum berakhir. Ia kembali menjadi sasaran. Kali ini, ia dipukuli dengan jauh lebih brutal, lalu disuntikan cairan aneh yang membuat perilakunya berubah drastis. Ia mulai menggigit tubuhnya sendiri dan mengalami siksaan mental yang berat. Sejak saat itu, hampir setiap hari Kwon menjadi korban penganiayaan tanpa henti. Beberapa waktu kemudian, ibunya datang menjenguk bersama pengacaranya, Min Jong. Sang ibu terkejut melihat kondisi Kwon yang dipenuhi luka. Ia semakin yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Dengan air mata yang tak terbendung, ia meminta Kwon untuk tetap bertahan dan berjanji akan membebaskannya suatu hari nanti. Ia menolak menerima kenyataan bahwa anaknya dicap sebagai pemerkosa karena Kwon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. 난 강간범 아들 둔 엄마 되기 싫다. 너도 강간범 되기 싫으면 이 약물로 버텨. Ucapan ibunya memberi Kwon semangat baru untuk bertahan di dalam penjara yang terasa seperti neraka. Namun, kenyataan di balik jeruji tetap kejam. Samidi dan kelompoknya terus memukulinya tanpa ampun. 예전에 운동 좀 한 모양이야. 급소는 잘 피해야 돼. Hingga suatu hari di ruang makan, seorang narapidana diam-diam memberinya salep untuk mengobati luka-lukanya. Narapidana itu percaya bahwa Kwon tidak bersalah, bahkan menduga Samidi mengetahui sesuatu tentang kasus yang menjeratnya. 그거 찧어서 상처에 발라. 그렇게 맞으면서 Sejak saat itu, tekad Kwon mulai tumbuh. Ia tidak ingin terus menjadi sasaran empuk. Ketika anak buah Samidi kembali mencoba menyerangnya, Kwon sudah siap. Dengan senjata sederhana dari pulpen dan kertas, ia melawan balik. Satu persatu anak buah Samidi berhasil ia lumpuhkan hingga akhirnya Samidi sendiri berhasil ia jatuhkan.
Keesokan harinya, pengacara Minjong kembali datang, namun kali ini ia membawa kabar yang menghancurkan. Ia memberitahu bahwa Ibu Kuan telah meninggal dunia. Minjong menyerahkan sertifikat kematian untuk ditandatangani sebagai syarat pemakaman. Yang paling menyakitkan, Kuan sama sekali tidak diizinkan menghadiri pemakaman ibunya sendiri. Minjong kemudian menjelaskan bahwa sejak Kuan dijatuhi hukuman, ibunya terus menerima perlakuan tidak adil dari masyarakat. Ia dihina, dicaci maki, dan hidup di bawah tekanan kebencian orang-orang yang meyakini bahwa anaknya adalah seorang penjahat. Tak sanggup lagi menahan penderitaan tersebut, sang ibu perlahan jatuh ke dalam depresi yang sangat dalam hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar penjelasan itu, hati Kuan hancur berkeping-keping. Namun, pada malam yang sama, ia bermimpi didatangi ibunya yang memeluknya erat, seolah datang untuk memberinya kekuatan terakhir. Keesokan harinya, Kuan teringat pesan ibunya yang selalu ia pegang bahwa sang ibu tidak ingin memiliki anak yang dikenal sebagai pemerkosa. Kata-kata itu menancap kuat di benaknya dan menumbuhkan tekad untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Dengan amarah dan keberanian yang tersisa, Kuan kembali menyerang Samidi. Namun saat para penjaga datang untuk menghentikan keributan, Kuan justru menusukkan benda tajam ke perutnya sendiri. Tindakan itu ternyata bagian dari rencananya. Ia sengaja melukai diri agar bisa dibawa keluar penjara menuju rumah sakit. Dalam perjalanan menggunakan mobil tahanan, Kuan tiba-tiba bangkit dan menyerang para penjaga. Ia menodongkan suntikan ke leher salah satu petugas dan memaksa mereka menyerahkan kunci borgol. Penjaga tersebut terpaksa menuruti, namun tak lama kemudian terjadi kecelakaan hebat yang membuat kendaraan terguling dan semua orang di dalamnya mengalami luka parah. Di tengah kekacauan itu, Kuan berhasil selamat. Ia segera membuka borgol dan melarikan diri. Salah satu penjaga sempat mengarahkan senjata ke arahnya. Namun entah mengapa senjata itu akhirnya diturunkan. Mungkin di saat itu sang penjaga mulai menyadari bahwa Kuan bukanlah pelaku kejahatan yang selama ini dituduhkan. Kuan pun berlari masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Ia mencuri pakaian demi menyamarkan diri dan terus bergerak menjauh tanpa menoleh ke belakang. Beberapa jam kemudian, polisi mulai melakukan perburuan besar-besaran. Dalam pelariannya, Kuan melihat sepasang kekasih yang mobilnya mogok di pinggir jalan. Mereka tampak terburu-buru karena harus segera menuju bandara. Kuan membantu memperbaiki mobil tersebut dan sebagai gantinya pasangan itu memberinya tumpangan. Mereka sama sekali tidak mengetahui siapa Kuan sebenarnya. Setelah sampai tujuan, pasangan itu meninggalkan mobil tersebut untuk Kuan agar bisa dijual dan dijadikan uang karena mereka akan segera meninggalkan negara itu. Kuan kemudian membawa mobil tersebut ke kota dan memutuskan untuk menemui Mr. Minjong. Ia berharap sang pengacara bisa memahami keadaannya dan membantunya melihat kebenaran. Minjong lalu memberikan sebuah kalung peninggalan terakhir dari ibu Kuan. Ia mencoba menenangkan Kuan dengan mengatakan bahwa ia akan kembali memeriksa seluruh berkas kasus yang pernah ditangani.
Namun tanpa sepengetahuan Kuan, Minjong diam-diam menghubungi polisi dan berusaha membujuknya agar menyerahkan diri. Saat Kuan menyadari maksud tersembunyi itu, ia segera melarikan diri sebelum polisi tiba di lokasi. 내가 신고했어. 자네 일은 내가 어떻게든 더 알아볼 테니까. Tak lama kemudian ia masuk ke sebuah warnet dan membaca berbagai artikel tentang dirinya. Semua pemberitaan dipenuhi tuduhan, kebencian, dan penghakiman sepihak. Di tengah pencariannya, Kuan menemukan sebuah dokumenter yang menyebut bahwa dirinya hanyalah korban dari kasus rekayasa. Dokumenter tersebut menjelaskan betapa mustahilnya ia dapat memperkosa korban 2 kali dan membunuhnya hanya dalam waktu 3 menit. Film itu juga mengungkap bahwa banyak bukti dalam kasusnya telah dimanipulasi. Setelah menontonnya hingga selesai, Kuan menarik napas panjang. Saat itu, ia menyadari bahwa pembuat dokumenter tersebut adalah seseorang yang dulu dikenalnya di dunia game online bernama Mr. Harry. 이 짧은 시간 동안 2번의 성행위와 칼로 피해자를 31차례 찌르고 사체를 그녀의 페이스북과 인스타그램 과연 가능할까? 단 한 번도 수사선상에 없었어. 빨리! 권유가 Beberapa waktu kemudian, Kuan berhasil bertemu dengan Mr. Harry. Namun kenyataannya, sosok itu bukan seorang pria, melainkan seorang wanita bernama Yowo yang merupakan anggota tim Resurrection, tim yang sama dengan Kuan di dunia maya. Yowo segera memperingatkan Kuan bahwa pemilik warnet telah menelepon polisi, sehingga ia harus segera pergi. Yowo lalu membawanya ke sebuah tempat persembunyian rahasia di luar kota, rumah sederhana tempat ia tinggal. Yowo adalah seorang ahli komputer yang hidup dari keahliannya tersebut. Di tempat itu, ia memasakkan makanan hangat untuk Kuan. Hal sederhana itu membuat Kuan merasa sangat bahagia karena setelah sekian lama di penjara, ia hanya terbiasa makan sisa-sisa makanan. 맛있겠다. Tak lama kemudian, anggota lain dari tim Resurrection ikut datang ke tempat tersebut. Mereka ingin membantu Kuan sama seperti Kuan selalu melindungi dan membantu mereka di dalam permainan. Yowo telah menyelidiki kasus Kuan lebih dalam dan menemukan banyak kejanggalan pada bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Kini, sebagai sebuah tim, mereka bertekad membuktikan bahwa Kuan tidak bersalah. Penyelidikan mereka dimulai dengan menelusuri beberapa kasus besar yang terjadi dalam waktu berdekatan. Dari rekaman CCTV di berbagai lokasi, mereka menemukan keberadaan sebuah truk yang selalu muncul di sekitar tempat kejadian perkara. Yowo kemudian melacak data kendaraan tersebut dan mendapati bahwa truk itu terdaftar pada sebuah tempat rongsokan. 요 몇 년 사이에 발생한 강력 사건 중에 그래서 공통된 패턴은요? 일반적으로 가해자는 최대한 증거를 은폐하려는 경향이 있고 그리고 사건 발생 후 24시간도 안 돼서 용의자가 체포되고 얘네들 뭐야? 혹시나 해서 이 차들 주소지 추적해봤는데 전부 인천의 한 폐차장으로 나왔어. Kuan lalu diam-diam pergi menuju lokasi rongsokan tersebut. Di sana, ia melihat 2 pria sedang mengangkat sebuah peti besar ke dalam sebuah kendaraan. Kuan mengikuti mereka secara diam-diam hingga tiba di sebuah gedung yang ternyata merupakan rumah seorang artis terkenal bernama No Junyang. Dari tempat persembunyiannya, Kuan menyaksikan kenyataan mengejutkan bahwa isi peti itu adalah jasad No Junyang. 만약에 남자친구 드라마 주인공이었잖아. 그 드라마 저거다 저거! 배달되나 케이스! 왜 저기 안에서 죽어 있냐? 시체 배달한 거야? Tak lama kemudian, sejumlah agen khusus datang ke lokasi dan mulai menanamkan berbagai bukti palsu seperti sidik jari dan rambut yang dibuat seolah-olah milik orang lain. Dari situlah terungkap bahwa dalang dibalik operasi kotor ini tidak lain adalah pengacara Kuan sendiri, Mr. Minjong. Fakta sebenarnya, pelaku pembunuhan No Junyang adalah putri seorang pengusaha kaya bernama Chow. Demi melindungi anaknya dari jeratan hukum, Chow memerintahkan anak buahnya untuk memanipulasi bukti dan mengalihkan tuduhan kepada orang lain.
별장 소유주 알아봤는데 Di dalam ruangan itu, Minjong menggunakan superkomputer dengan kecerdasan buatan canggih untuk mencari orang yang paling cocok dijadikan kambing hitam. Dalam kasus pembunuhan No Junyang, ia kemudian menemukan seorang wanita bernama So yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. So hanyalah wanita biasa yang menjalani hidup tenang tanpa mengetahui nasib buruk yang tengah menantinya. 내가 주는 돈이 얼마? Tanpa sepengetahuan, So Minjong mengirim anak buahnya untuk menyusup ke rumahnya, membuatnya pingsan, lalu mengambil sampel rambut, darah, dan air liur sebagai bahan bukti palsu untuk kasus No Junyang. Sementara itu, Kwon sempat memotret bagian tubuh No Junyang yang terdapat sidik jari palsu hasil rekayasa anak buah Minjong. Foto tersebut ia serahkan kepada Yowo untuk dipindai dan diteliti. Tak lama kemudian, Yowo memastikan bahwa sidik jari itu ternyata milik So. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, mereka segera menghubungi So dan memintanya datang ke rumah No Junyang. Dengan kemampuan hacking miliknya, Yowo menyadap telepon So dan mendengarkan seluruh percakapannya. Saat itu pula, Kwon menyadari bahwa suara di telepon tersebut adalah suara yang sama dengan wanita yang meneleponnya pada hari ia dijebak dan dituduh melakukan kejahatan. 그 여자야. 나한테 전화했었던 여자. 일할 때는 같은 수법이야. 이 여자만 잡으면 돼. 여보세요? 뭔지 알겠는데요. Kwon pun bergegas pergi untuk menghadapi wanita tersebut. Ia sempat mencoba menculiknya, namun di detik-detik terakhir usahanya gagal. 너 노출 뭔가 좀 쉬어. Kwon berusaha mengejar, tetapi kendaraannya tiba-tiba rusak di tengah jalan. Pada saat yang bersamaan, Samidi muncul bersama anak buahnya dan langsung menangkap Kwon. Ternyata Samidi telah berhasil keluar dari penjara berkat bantuan Minjong yang sengaja membebaskannya untuk memburu Kwon. Kwon kemudian dibawa ke sebuah gedung tua dan disiksa habis-habisan oleh Samidi. 알지 이거. 네가 나한테 쏜 거. 간다. 뭐냐? 다시 간다. Dalam situasi genting itu, Yowo segera menghubungi tim SWAT dan menyusun sebuah rekayasa. Ia memanipulasi keadaan seolah-olah dirinya sedang disandera oleh Kwon, lalu meminta tim SWAT untuk segera datang dan menyelamatkannya. Namun pengaruh besar Minjong membuat situasi kembali berbalik. Ia memerintahkan agar tim SWAT segera ditarik mundur dari lokasi. Menyadari hal itu, Yowo berpura-pura berteriak putus asa melalui sambungan telepon, menciptakan kesan bahwa situasi benar-benar berada dalam kondisi darurat. 무조건 철수하라고. 개소리야. 저 안에 인질했는데. Tipu daya itu berhasil. Tim SWAT akhirnya yakin dan tanpa ragu langsung menyerbu gudang tersebut. Berkat siasat cerdas Yowo, Kwon pun berhasil lolos dari cengkeraman Samidi. Di saat yang sama, tim SWAT mulai menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh Yowo. Tak menunggu lama, Yowo datang menjemput Kwon menggunakan mobil, lalu mereka melarikan diri bersama. 한복판에 차를 떡하니 세워놨길래 면허 없어. 면허 없.
Namun Samidi ternyata belum menyerah dan terus membuntuti mereka. Hal ini membuat Kwon curiga bagaimana Samidi selalu mengetahui keberadaannya. Yowo kemudian menggunakan alat pendeteksi sinyal hingga akhirnya mereka menemukan sebuah alat pelacak tersembunyi di dalam kalung peninggalan ibunya. Saat itulah Kwon benar-benar sadar bahwa Minjong adalah dalang di balik seluruh penderitaan yang menimpanya. Kalung tersebut sebelumnya diberikan langsung oleh Minjong yang berarti sejak awal posisinya selalu berada dalam pengawasan. Fakta lain pun terungkap, Minjonglah yang membebaskan Samidi dari penjara dan memerintahkannya untuk memburu serta menangkap Kwon. Menyadari besarnya konspirasi ini, Kwon dan kelompoknya mulai menyusun langkah balasan. Mereka membuat drone canggih untuk memindai gedung milik Minjong. Dugaan mereka terbukti. Dari hasil pemindaian terlihat jelas keberadaan sebuah superkomputer yang menyimpan data penduduk negara dan menjadi pusat operasi rekayasa kasus. Kwon kemudian menyusup masuk secara diam-diam dan mengacaukan seluruh operasi rahasia Minjong di dalam gedung tersebut. Ia menghancurkan data serta bukti palsu yang sebelumnya ditanamkan di rumah No Junyang. 여보세요. 저 엉망이 됐어요. 지금 뭐가 소환된 건지 모르겠어요. 지문을 다 섞어놔가지고. Saat Minjong mengetahui hal itu, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan lokasi dan memindahkan seluruh bukti ke tempat lain demi membuat skenario kejahatan baru. Namun, rencana itu berhasil digagalkan. Kwon meledakkan kendaraan yang mengangkut bukti-bukti palsu tersebut sehingga seluruh upaya penghapusan jejak gagal total. Tak lama kemudian terungkap bahwa putri Mr. Chow, pengusaha kaya yang sebenarnya membunuh No Junyang, sedang bersembunyi di sebuah rumah sakit dengan menyamar sebagai pasien. Ia menghubungi ayahnya dan meminta agar segera dikeluarkan dari tempat itu. Mendengar hal tersebut, Mr. Chow menekan Minjong untuk mempercepat proses rekayasa kasus agar putrinya benar-benar aman. Minjong pun mulai menyusun skenario kejahatan baru di lokasi lain. Namun tanpa disadari, percakapan rahasia itu berhasil didengar oleh Kwon yang kemudian mulai menyusun rencana licik untuk mengakhiri semuanya. Ia kemudian menyamar sebagai anak buah Minjong dan justru membawa putri Mr. Chow langsung ke lokasi tempat jasad No Junyang sempat dipindahkan. Di sanalah semuanya berakhir. Putri Mr. Chow akhirnya ditangkap polisi dengan tuduhan pembunuhan. Berita penangkapan itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh negeri, membuat seluruh rencana Minjong runtuh seketika. 제보를 받고 지금 현장에 출동했습니다. Tak lama kemudian, Kwon menelepon Minjong dan dengan tegas menyatakan bahwa ia akan membongkar semua operasi kotornya ke hadapan dunia. Namun Minjong yang jelas merupakan seorang psikopat sama sekali tidak gentar. Justru sebaliknya, ia merasa senang karena akhirnya ada seseorang yang berani menantangnya. Ia mengatakan bahwa selama ini membuat rekayasa kasus terasa terlalu mudah dan membosankan, tetapi kehadiran Kwon membuat semuanya kembali menantang. 네가 하던 방식대로 한번 해봤는데 진심이야. 안 그래도 요즘에 지루하던 참이었었거든. 근데 갑자기 막 활력이 생겼어. 막 흥분돼. 막 이런 적 진짜 오랜만이거든. 나 이런. Saat Minjong melontarkan kata-kata gila itu, Kwon tiba-tiba menutup telepon begitu saja. Tindakan tersebut membuat Minjong murka. Pada saat yang sama, ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres di kantornya. Ia mendapati sekretarisnya sudah tergeletak pingsan dan di sanalah Minjong sadar bahwa panggilan tadi hanyalah pengalihan perhatian. Faktanya, Kwon telah berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Minjong segera berlari menuju ruang rahasianya, namun langkahnya terlambat. Kwon berhasil menangkapnya.
Tanpa ampun, amarah yang selama ini terpendam meledak dan Kuan menghajar Minjong habis-habisan. Pertarungan mereka berlanjut hingga ke ruangan superkomputer milik Minjong. Saat berhasil mengakses sistem tersebut, Kuan melihat rekaman mengerikan. Terekam jelas bagaimana sidik jari dan DNA-nya diambil ketika ia sedang tertidur, serta rekaman ibunya yang berjuang sendirian menghadapi tekanan demi membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah. Di saat itulah Minjong mengakui kebenaran yang paling mengejutkan. Dengan wajah dingin, ia mengatakan bahwa ibu Kuan tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Ialah yang membunuh wanita itu. Alasannya karena sang ibu terus berunjuk rasa, mengganggu rencana mereka, dan bahkan berhasil membangkitkan simpati masyarakat. Mendengar pengakuan itu, amarah Kuan meledak sepenuhnya. Ia menghajar Minjong tanpa henti hingga nyaris tewas. Setelah itu, Kuan mulai memindahkan seluruh data dari superkomputer Minjong ke flash disk milik Yowo sebagai bukti kejahatan mereka. Namun di tengah proses transfer tersebut, Minjong kembali menelepon Kuan dan mengungkapkan bahwa anak buahnya, Samidi, telah berhasil menemukan markas Yowo dengan memanfaatkan pelacak yang tersembunyi di dalam kalung peninggalan ibunya. Seluruh teman Kuan telah disandera. Minjong memberi ultimatum jika dalam waktu 30 detik Kuan tidak datang, mereka semua akan dibantai. Kuan tak punya pilihan. Ia tidak sempat menunggu proses transfer data selesai dan terpaksa segera pergi demi menyelamatkan timnya. 내가 다 죽이고 내 팀원들 다 구한 거야. Minjong kembali menelepon, kali ini dengan ancaman tambahan. Ia mengatakan bahwa Yowo akan menjadi target berikutnya. Agen-agen khusus sudah dikirim untuk mengambil DNA serta barang-barang pribadi Yowo sebagai bahan rekayasa kasus baru. Di markas Yowo, Samidi mulai menembaki salah satu anggota tim Kuan meski pelurunya meleset. 아저씨 먼저 가세요. 먼저 죽어라. 잠깐만요. 아저씨 잠깐만요. Tiba-tiba listrik padam dan di saat yang sama Kuan datang tepat waktu. Dengan kemampuan bertarung yang ia miliki, Kuan berhasil mengalahkan seluruh anak buah Samidi. 정전. Setelah itu, Kuan, Yowo, dan anggota tim lainnya segera melarikan diri menuju sebuah stasiun televisi. Sepanjang perjalanan, mereka terus dikejar oleh anak buah Samidi, orang-orang Minjong, bahkan pihak kepolisian. Meski demikian, mereka berhasil lolos dan sampai di stasiun televisi. 야, 내가 너를 Di sisi lain, Minjong ternyata telah lebih dulu meretas seluruh saluran televisi untuk menayangkan fitnah bahwa kelompok Kuan adalah penjahat berbahaya. Namun setibanya di stasiun, tim Kuan langsung bergerak. Mereka mengalihkan perhatian petugas dan polisi, sementara Yowo memanfaatkan sistem komputer pusat untuk menyiarkan kebenaran ke seluruh negeri. Sayangnya, polisi berhasil menangkap seluruh anggota tim kecuali Yowo.
Dalam keadaan terkepung di dalam mobil, Yowo akhirnya keluar dengan tenang, mengangkat kedua tangan dan menyerahkan diri. Adegan tersebut disiarkan secara langsung dan terlihat seolah menjadi kemenangan besar bagi Minjong. Namun kebahagiaan Minjong tidak bertahan lama. Tak lama kemudian ia menyadari kenyataan pahit. Flash disk milik Yowo telah berhasil mentransfer seluruh data penting dari superkomputernya, dan semua kebohongan yang ia bangun selama ini kini berada di ambang kehancuran. Dengan bukti tersebut, seluruh jaringan siaran televisi akhirnya membongkar kejahatan Minjong beserta semua kliennya. Dunia pun melihat dengan jelas bagaimana Minjong merekayasa bukti dan menciptakan kasus-kasus palsu untuk menjebak orang-orang tak bersalah, termasuk kasus yang menimpa Kwon. Terungkapnya kebenaran ini membuat publik tersadar dan berbalik memberikan dukungan kepada Kwon serta para korban lainnya. Sementara itu, Minjong berusaha melarikan diri menggunakan mobilnya. Namun di saat itulah ia menyadari sesuatu yang fatal. Setir mobil tersebut telah disingkirkan oleh kelompok Kwon. Ia pun tak mampu melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap. Meski semua ini terungkap, diketahui bahwa masih ada mafia besar di balik operasi tersebut yang belum sepenuhnya tersentuh hukum. Namun bagi Kwon dan timnya, perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Mereka dibebaskan dengan hormat tanpa satupun tuduhan yang tersisa. Di dalam penjara, Minjong dan Samidi kembali dipertemukan. Samidi yang diliputi amarah karena dijatuhi hukuman penjara seumur hidup akibat keterlibatannya dalam kasus Minjong langsung melampiaskan kebenciannya. Ia menyerang Minjong tanpa ragu. Sejak saat itu, Minjong pun harus menghadapi hidup sebagai target penganiayaan para gangster di balik jeruji. Dengan demikian, kisah ini pun berakhir.